Makanya kita lihat aja nih, kira-kira Ninjayu bisa nggak ngebalikin keadaan STM? Karena tadi di game sebelumnya memang STM unggul jauh ya, 7-2. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan untuk Ninjayu membuktikan. Dan sekarang kalau dari segi setupnya pun juga nggak jauh berbeda seperti di mil yang sebelumnya. Bahkan di sini dari seorang Sugeng Bre masih sempat untuk melakukan emot-emot taunting-taunting dulu terhadap player-player dari Oh, Bre STM. Bre turun. turun. Boleh, Boleh. boleh, 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 boleh. Ya, Bang Bre kali ini turun. Berarti bakal ngadepin seorang Diki. Nah, Cocok. ini dia pertarungan antar sahabat di antara keduanya. Oke, masih sama-sama untuk menjaga jarak aja. Karena kita tahu seperti biasa untuk round-round awal itu glue-nya tidak ada teman-teman ya. Jadi bisa dibelinya untuk di round yang kedua. Nah, untuk round-round awal kayak gini semuanya bakal hati-hati bagaimana temponya juga udah dipukul lambat aja sama STM dan juga Ninjayu. Mereka sama-sama menunggu zona sebelumnya nanti akan bertemu juga antara satu sama lain. Tapi lihat kawan-kawan dari Ninjayu coba untuk turun terlebih dahulu, menyisakan satu player saja. Aduh, Super John yang ternyata berada di sisi atas coba untuk dihajar dan ternyata Mamboy yang baru masuk juga kali ini harus terjatuh begitu saja walaupun ternyata 3 player bahkan 4 dari STM berhasil diratakan begitu saja. Super John mulai on fire kali ini. Udah mulai on fire. Permainan mereka pun juga bisa dibilang lumayan sabar banget. Dan apalagi tadi ada satu momen sebenarnya teman-teman dari Ninjayu itu memang seorang Super Johnny keculik, tapi gak membuat keempat orang dari Ninjayu ini menjadi poin kill atau makanan untuk teman-teman dari STM berkat adanya backup yang cukup cepat dari teman-teman Ninjayu. Wah, ini dia nih. Jadi bisa dibilang untuk game pertama kali ini dengan masuknya Bang Bre ini menjadi mental booster untuk teman-teman Ninjayu itu sendiri. Wah, Bisa ini jadi ya. iya gue sih udah ngeliat ya. Sugeng Bre ini kan kemarin sempat update story guys ya. Mouse-nya 2 digit guys. Wah. Aduh, aduh, aduh. Itu dia. Apakah bisa menjadi senjata rahasia untuk seorang Bang Bre ini ya? Tapi kita melihat Mamboy juga nggak mau kalah tadi. Mamboy menjadi satu distraction yang cukup bagus untuk Ninjayu sehingga STM pun sempat terpancing gitu kan di beberapa momen. Tapi sekarang dengan udah ada glue wall, stacking demi stacking bakal coba dilakukan di antara keduanya. Lihat teman-teman STM yang coba untuk ngambil dari sisi kiri akan membuka pertahanan dari arah Ninjayu itu sendiri. Tapi Ninjayu juga nggak mau kalah. Justru malah Ninjayu yang kali ini cenderung lebih agresif dan membuat dari STM dipukul mundur mau nggak mau terpancing ke area belakang. Zare coba untuk sabar terlebih dahulu. Menjaga jarak adalah solusi di antara keduanya. Bahkan kalau kita melihat teman-teman dari arah STM kali ini masih coba untuk melakukan stacking. Tapi terpisah di antara keduanya. Masih ada dua pembagian yang cukup jauh antar punggawa dari STM itu sendiri. Kalau Ninjayu masuk dari tengah kemudian menyisir area dari dalam ke sisi kanan mungkin kan ada posisi 4 lawan 2, tapi pada akhirnya kedua tim sama-sama respect dan coba sama-sama menarik ke belakang lagi nih man. Mulai coba tarik ke belakang lagi, tapi sekarang posisi dari teman-teman Ninjayu udah lumayan kehimpit juga oleh zona. Bahkan gak lama lagi seharusnya pertarungan dari kedua tim akan segera terjadi. Bahkan dari seorang Super John sudah mulai menerima beberapa damage yang lumayan sakit juga. Bahkan dari seorang Amai sudah mulai terpick off. Misalkan 3 player lagi, apakah masih bisa di backup dengan cukup cepat dari seorang Mamboy? Mencoba untuk masuk ke dalam satu rumah kayu. Dan ini dia, gocekan-gocekan yang dilakukan. First blood sudah berhasil didapatkan. Bahkan saat ini posisi menjadi 3 versus 2 antara Ninjayu melawan STM. Mencoba ditahan kembali oleh seorang Ical dan juga The Jet. Ini dia, sudah mulai maju, masuk melalui atas. Ninjayu sudah mulai kemakan zona juga. Dan bahkan bakalan coba dilepaskan. Dan sepertinya dari seorang Ical lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dari The Jet melakukan satu tembakan. Tapi sayangnya The Jet Muka lu berminyak banget, men! tolong memang mengakibatkan dari seorang Ical tersisa sendirian. Masih coba dicari, masih coba ditembak. Begitu saja Ical sudah mulai sekarat. Dan ini dia, jadi 2-0 untuk Ninjayu. Ninjayu yang sekarang bakal ngasih telur ke STM. Ini STM dikasih telur teman-teman. Kalian bisa lihat ya bagaimana ternyata Ninjayu dengan datangnya seorang Bre, Sugeng Bre dan juga Mamboy, mereka jauh lebih solid. Dan kebetulan memang kita nggak bisa bohong ya. Super John dan juga seorang Amai ini udah mulai belajar banyak sama pergerakan dari STM itu sendiri. Apalagi STM nggak ada pertukaran anggota, yang artinya game plan atau gameplaynya mungkin nggak bakal beda jauh sama game yang pertama. Nah, coba di counter nih sama game plan dari Ninjayu itu sendiri. Oke, kita berlanjut masuk ke area Sentosa. Kali ini di antara keduanya coba untuk melakukan stacking. Di sisi lapangan sudah mulai dikuasai oleh kawan-kawan dari arah Ninjayu, sedangkan STM
masih coba untuk menahan diri. Nah, STM masih sama kan 3-1. Lihat yang di belakang siapa? Ical selalu disisain supaya nantinya Ical ini bisa dapat posisi yang memang free hit. Sedangkan 3 teman lainnya itu bakal narik ke sisi yang berbeda. Ini bagus banget. Lagi dan lagi STM menggunakan strategi yang sama. Tapi seharusnya Ninjayu sudah mulai belajar. Nggak terpancing semuanya. Cuman ada 2 orang doang yang menghadapi di jalan raya. Sedangkan 2 orangnya lagi justru mencari seorang Ical di area belakang. Kalau sampai Icalnya terculik, Ninjayu yang bakal berkemungkinan menang. Tapi pertempuran jarak dekat sudah tidak terhindarkan. Lihat tembakan masuk, berhasil. Dapatkan nyawa dari seorang Diki begitu saja, harus tumbang dia. Tidak mampu bertahan. Tapi di area dalam Glual juga bakal coba di pop up terlebih dahulu. Masih ada stacking, 3 lawan 1 cukup berani dan mundur. Mamboy coba untuk menggocek kanan kiri. Dan masih mampu untuk bertahan dari gempuran 3 player sekaligus. Sedangkan Break Gaming masih coba untuk mencari celah, satu kepala di sana hampir saya terpatahkan begitu saja. Tapi santai, masih ada stacking yang bakal coba dipaksa terlebih dahulu. Coba untuk masuk, teman-teman dari RSTM sudah mulai terkunci. Udah pada low juga, pertempuran jarak dekat. Pre terjatuh, langsung coba di ending. 2 player bahkan harus menghilang walaupun ternyata Pre dan juga Mamboy harus terjatuh juga. Ical 1 lawan 2, apakah bisa melakukan clutch gaming kali ini? Karena sekarang pertempuran jarak dekat tidak akan terhindarkan. Tembak aja masuk tapi masih belum ada yang tertumbangkan. Setup luas, stacking tidak bisa. Kepala langsung diincar sama Super John dan Ninjayu 3-0. 3-0 untuk sementara. Dan tadi yang sudah disampaikan Bayu itu bener banget ya. Jadi seorang Ical ini ada di posisi belakang. Dia pengen coba cari posisi yang lumayan free hit. Tapi masalahnya adalah ketika Ical menjadi 1 orang yang sendirian di area belakang, 2 orang dari arah teman-teman dari arah Ninjayu ini udah sadar juga. Makanya mungkin satu hal yang dilakukan oleh Ninjayu adalah ketika Ical sendiri tadi sempet coba dikejar, tapi karena udah mulai ketahuan dari posisinya, ya udah ngebuat posisi Ical ini sedikit gak enak lagi. Nah, itu sih. Dan apalagi di akhir-akhir momen tadi memang Ical tinggal sendiri. Tapi sekarang Super John sudah mulai tertumbangkan bersama dengan seorang Ical. Bakalan coba di follow up oleh seorang Mamboy. Dan dari Ninjayu sisa 2 player lagi, 2 versus 2, tapi harusnya masih bisa saling reviving satu sama lain Bayu Kodok. Betul, masih ada 4 lawan 3 kalau kita menghitung dengan adanya seorang Ama yang bisa dibangkitkan terlebih dahulu. Aduh, Mamboy keluar malah menjadi santapan empuk dari seorang Zare. Mamboy udah mulai terjatuh, Ama ternyata juga bakal langsung di end. 3 lawan 3 akan segera terjadi kali ini. Namun untuk ditembuskan begitu saja, Zare mendapat serangan kejutan 3 player sekaligus. Membuat dia pun harus terjatuh. Sayang 1000 sayang. Lihat dari arah Ninjayu masih ada 3 player di area dalam. 2 punggawa dari STM masih coba untuk mencari celah terlebih dahulu. Sadar nggak bisa 2 lawan 3, coba untuk mencari 1 player yang terpisah di antara para punggawa Ninjayu itu sendiri. Udah mulai terpantau, coba untuk naik dari serang Diki. Masih belum ada info yang berhasil didapatkan di antara keduanya. Hati-hati tembakan liar. Sudah mulai terbuka, Diki sudah mulai terkena beberapa damage. 3 player dari Ninjayu juga sudah mulai tertarik ke arah dia dan membuat dia pun harus bermain secara defensif terlebih dahulu. Kalau kita berbicara medkit, ini dari serang DJ juga masih ada 2 medkit, tapi sekarang tembakan udah mulai masuk ke arah dirinya dan membuat dari serang Diki juga cukup low sama sekali. Sulit untuk bertahan. DJ coba diincar dan masih ada 1 sticking Glual yang membuat dirinya pun cukup aman di tengah-tengah, sehingga dari Ninjayu masih bisa mendapatkan 1 player, bahkan 2, 4, 4-0, fight yang lumayan panjang juga. Tadi yang gue perhatiin adalah ketika teman-teman dari STM sisa 2 player yaitu Dejet dan juga Diki Knight, ketika mereka menerima tembakan yang cukup panas, itu dari teman-teman Ninjayu ngebuat teman-teman dari STM ini susah untuk melakukan meditasi. Kayak ketika dari Dejet atau mungkin Diki Knight pengen melakukan medkit, itu selalu dikejar melulu sampai pada akhirnya mereka nggak dikasih waktu dan dikejar habis-habisan oleh teman-teman dari Ninjayu. Dan ini dia, apakah dari Ninjayu akan membalaskan kekalahan mereka di round atau di game yang sebelumnya. Sudah mulai di stacking juga, pertarungannya mungkin akan ada di sekitaran kontainer, tapi sepertinya formasinya masih sama ya, gak jauh berbeda juga. Bahkan di sini Ical akan dikirim menjadi orang paling belakang, tapi sayangnya dari seorang Zare sudah berhasil mendapatkan seorang Super John. Ini artinya dari tim STM sebenarnya memiliki keunggulan dari segi jumlah playernya. Tuh lihat, Ical udah mulai masuk dari arah tengah. Dan ini kalau misalkan Ical bisa sampai dapetin 1 orang aja, ini bakalan jadi satu yang cukup berbahaya untuk teman-teman dari Ninjayu itu sendiri, Bayu Kodok. Betul, ini Ninjayu bakal dipaksa untuk bermain defensif. Ternyata Amai melakukan pertukaran terhadap seorang Ical, walaupun ternyata Amai harus terjatuh bersama dengan seorang Pre yang kali ini ternyata juga tidak bisa untuk melawan 3 player sekaligus. Mamboy, 1 player yang tersisa akan dipaksa untuk bermain defensif terlebih dahulu. 3 player sudah menghilang. Ninjayu
Ninjayu dipaksa untuk bermain secara defensif. Dan STM akan memecahkan telur mereka nampaknya karena pencarian terus-menerus karena serang Mamboy dilakukan sehingga STM pecah telur 4-1. Akhirnya ya 4-1 pecah telur juga dari arah teman-teman STM. Ini menjadi satu hal yang cukup baik juga untuk mereka. Tapi yang perlu diingat sebenarnya ini pertandingan juga masih panjang, mengingat saat ini map yang akan mereka mainkan adalah di sekitaran Cape Town, di mana Cape Town itu memiliki kompon yang cukup banyak juga. Jadi bisa dibilang mereka juga harus lebih berhati-hati, apalagi kalau mungkin dari seorang Ical pengen bermain dari arah kejauhan untuk mencari vision atau mungkin menjadi orang terakhir yang bakalan keluar. Ini sebenarnya nggak masalah juga sih. Maksud gue keluar untuk mengikuti pertarungan ya. Tapi sekarang bisa dilihat dari teman-teman STM dan juga Ninjayu sudah mulai masuk ke arah tengah-tengah untuk mencari momen. Tapi lagi-lagi pergerakan dari mereka ini mungkin hanya sebuah setup terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dari seorang Amai mendapatkan seorang Diki. Ini menjadi satu momen untuk Ninjayu maju ke arah depan untuk membombardir pertahanan dari teman-teman SM. Lagi-lagi dari seorang Legend yang udah mulai tumbangkan sisa 2 orang lagi, yaitu Zare dan juga Ical. Mencoba dikejar, tapi sepertinya 3 player sudah mulai tertanggal juga. Zare sendirian, apakah masih bisa? Dan ternyata Ninjayu berhasil memfinish tim SM dengan cukup cepat. Langsung dicekrek kretek broku. Kretek-kretek Amai mau udah tenang. Darah sekarat kagak tumbang. Ini dia performa yang kita tunggu-tunggu dari Ninjayu. STM nampak jadi bikin kewalahan dengan adanya 5-1. Tenang para pendukung STM. Masih ada round yang tersisa dan masih bisa dibalikin keadaan. Tapi untuk yang lagi nonton di YouTube, boleh tombol like dipencet lagi. Dan kita tembuskan like-nya karena 30.000. Karena apa? Karena yang nonton sudah menyentuh 70.000. Dan yang di TikTok, tap-tapnya tembusin ke 10M. Karena yang nonton sudah menembus 45.000. Let's go Survivor. Kita trendingkan Free Fire nomor 1 di malam hari ini antara Ninjayu dan juga STM yang terus alot di antara keduanya. Let's go, trending Free Fire nomor 1. Dan sekarang pertarungannya pun juga sudah akan segera dimulai. Lagi-lagi di sekitaran Rim 6 Village, stacking global juga coba dilakukan oleh kedua tim. Tapi saat ini yang sedikit berbeda adalah beberapa player dari Ninjayu tadi ada yang coba ke bagian bawah untuk make sure ya di arah bawah ini ada orang atau enggak. Bahkan dari seorang DJ-nya pun bakalan coba masuk ke arah kanan sebelah bawah. Posnya pun juga sudah ternotis, bahkan mungkin ini bakalan jadi satu hal yang cukup berbahaya untuk seorang DJ karena memang 3 orang sudah membayangi dari DJ itu sendiri. Bahkan mungkin dari kedua tim ini juga saat ini bisa dibilang mereka nggak mau terlalu terbuka juga ya, dan masih tunggu momen juga, dan mungkin nunggu zonanya sedikit agak menutup lebih dekat lagi Bayu Kodok. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan, santai. Dua-duanya sama-sama respect nih. Ini Respect. gini guys, kayak gini tuh menandakan keduanya sama-sama respect. Ninjayu tahu kekuatan STM kayak apa, STM juga tahu kekuatan Ninjayu tuh kayak apa. Jadi mau nggak mau mereka coba sama-sama bermain sabar supaya masing-masing dari mereka juga terbuka pertahanannya. Kalau ada satu yang miss dari glue wall itu terus bisa dimasukin, pasti langsung all in dari kedua tim ini. Makanya coba untuk berkomunikasi dengan cukup baik juga di antara mereka. Selain ada kecepatan membuka glue wall dan juga tembakan, ada juga ketepatan komunikasi yang perlu diperhatikan dalam pertandingan CS Elite seperti ini. Dan sekarang udah dipecah 2. Lihat tengah-tengah, nampaknya ada para penggawa dari Ninjayu terculik dari seorang Mamboy. Pertukaran terjadi saat dia harus kandas, tapi Amainya kalah duel. Di tangan seorang Ical pun harus terjatuh dia. Walaupun ternyata di sisi lain DJ juga harus menghilang. Ical coba diincar. Super John masih bisa berbicara banyak, tapi darahnya cukup low kali ini. Masih cukup tenang, bertempur dalam satu cara keluar yang sangat-sangat singkat. John masih bisa unggul 6-1. Super John benar-benar luar biasa. Lu lihat ya sih, Super John tuh darahnya bener-bener tipis banget. Dia tuh mungkin sekitaran 10 HP doang. Dia masih bisa ngadepin 1-2 orang yang darahnya lumayan tebel. Tapi memang ya ketika mereka beradu mekanik itu tadi, jarak antara kedua player ini memang gak terlalu jauh. Jadi kayak bener-bener rapat banget. Di posisi sedekat itu dengan darah setipis itu, Super John masih bisa naki 1-2 player. Itu keren banget, luar biasa. Wah, itu sih itu mekanik plus ketenangan ya. Ketenangan. Itu Super John sih udah mode menyeramkan guys. Lo lihat itu paling banyak juga dengan adanya 13 poin kill yang berhasil didapatkan. Tapi pertempuran masih bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Super John
dengan mode gacornya kali ini apakah masih bisa untuk memberikan perlawanan atau tidak. Tapi tembakan-tembakan dari arah belakang membuat darah atau SP bakal cukup bocor kali ini. Karena tembakan dari seorang Super John juga udah mulai mengenai beberapa kepala dari para penggawa STM itu sendiri. Naik Super John bertempur jarak dekat lagi dan lagi dikandangin. Kali ini berhasil dapetin karena seorang Diki naik. Tanpa adanya bola bantuan, Diki Knek pun berhasil dimakan. Bahkan dari serang Ical pun harus terjatuh begitu saja. Apakah dibikin 7-1 teman-teman? STM masih ada 2 player. Coba untuk terlebih dahulu, tapi 3 lawan 2. Nampaknya cukup sulit untuk STM. Tenangan menjadi pertaruhan dan lihat dari seorang Zare. Benar-benar tenang. Dan 3 playernya pun harus terjatuh dari Ninjayu. Menyisakan Super John yang kali ini melawan 2 player yang masih tersisa untuk bertahan. Tapi reviving masih bisa dilakukan. Dan teman-teman dari STM gak mau mengambil resiko kali ini untuk membangkitkan terlebih dahulu para penggawanya yang masih bisa dipegang. Dan coba untuk dilakukan revive. Jadi 3 lawan 1 kali ini. Tembakan dari seorang Super John berhasil mendapatkan 1 orang DJ. Jump shot dilakukan. Super John dikurung oleh Guo. Tidak mampu terpojokan dan akhirnya STM yang ngambil 2 poin kali ini. 2 poin berhasil diamankan oleh teman-teman dari STM. Dan menurut gue satu langkah yang cukup bijak diambil oleh seorang Zare. Meskipun dia tahu sebenarnya teman-teman dari Ninjayu itu hanya tersisa 1 atau 2 orang tadi. Tapi Zare lebih memilih untuk revive kembali temannya. Karena memang dari secara jumlah ketika mereka 4 lawan 2 itu bakalan chance menangnya itu bakalan kebuka dengan cukup lebar ya. Jadi kesimpulannya adalah STM ini mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Jadi jangan mentang-mentang ketika kita unggul dari segi jumlah personil terus kita asal main tabrak. Dan bisa jadi nanti malah bakalan dibalikin juga skornya. Dan sekarang kita lihat dari kedua tim sudah mulai bersinggungan juga. Dari Ninjayu kayaknya udah mulai pede. Dia udah mulai coba nabrak dengan cukup tepat ke arah depan. Walaupun memang STM masih dengan tempo yang sama. Mereka masih coba untuk bertahan, Bayu Kodok. Itu dia, masih ada beberapa staking global yang coba dilakukan. Nah, Survivor yang ada di YouTube nih tombol like-nya masih belum menyala kembali. Masih berdiam diri sekitar 20 ribuan. Tambahin lagi dong Survivor yang ada di YouTube Frontal Gaming. Boleh coba untuk ditambahin ke arah 30 ribu like. Dan jangan lupa yang di TikTok 10M menjadi target kita. Ingat, harus jadi trending nomor 1 di malam hari ini. Karena laga-laga Ninjayu dan juga STM dipersiapkan untuk kalian semua loh Survivor. Yes, untuk kalian semua ya. Jadi tolong bantuannya untuk dipencet tombol like-nya. Kita trendingkan 1 untuk pertandingan di malam hari ini. Yes, dan kita back to the game. Kalau kita ngomongin setup, sebenarnya posisi dari teman-teman STM ini mendapatkan satu privilege yang luar biasa ya. Dia ada di posisi tengah, ada di atas juga. Tapi sekarang dari seorang Diki ternyata harus tertumbangkan. Menyisakan 3 orang kata mungkin Diki masih bisa diselamatkan. Zare untuk takedown juga. Misalkan Dejet dan juga Ical. Sudah lumayan low, sudah lumayan sekarat. Bahkan Ical tersisa sendirian. Apakah ini akan menjadi akhir untuk STM? Dan berhasil terbalaskan 7-2 oleh teman-teman dari Ninjayu. Ical coba masuk dari arah kanan, belum coba di pop up, tapi sepertinya 54 HP bakalan sulit. Dan ini dia Ninjayu 7-2, 1 sama skor untuk sementara. Ninjayu berhasil mendapatkan booyah. Gokil.